Hari ini agendanya ngacak-ngacak kue sisa lebaran tempat Bung Kardin. Nih, kopi. Politisi, terus praktisi hukum, tapi juga bergelut di media. Nggak tahu yang jelas yang mana nih, jangan-jangan tiga-tiganya nggak jelas semua. 2024 kemarin sempat caleg ya? Caleg juga. Dan kapan dilantik? Insya Allah ya tahun berikutnya. Ngomong-ngomong rame nih, pilkada Kabupaten Tangerang. Kalau kita lihat baliho-baliho para tokoh-tokoh nih, dari birokrasi, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya, ini sudah tersebar di hampir setiap penjuru wilayah Kabupaten Tangerang. Ada dari birokrasi, Muhammad Maisal Rashid, Sekda ya? Iya, Sekda. Ada juga Ahmad Taufik. Oh, itu birokrasi juga? Birokrasi juga, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Tokoh masyarakat juga di Kabupaten Tangerang. Ada satu lagi yang saya lihat, Mantan Sekda, Iskandar Mirsan. Terus Wakil Bupati ya? Wakil Bupati. Terus Wakil Bupati Tangerang periode 2018-2023, Haji Mat Romli alias Haji Ombi. Ini tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Tangerang yang cukup diperhitungkan lah jika nanti beliau-beliau ini maju sebagai calon bupati di Kabupaten Tangerang. Ada juga dari independen ya. Siapa? Dari itu? Independen Jul Karnain. Kalau menurut Bung Kardin nih, dari tokoh-tokoh tadi yang disebutkan, mana yang paling berpeluang untuk menjadi bupati di Kabupaten Tangerang? Kalau saya melihat dari pergerakan saat ini, memang sudah mulai memanas. Setelah pemilu, bahkan sebelum pemilu, pada saat masa kampanye pemilu pun sudah ada yang curi start, kasak kusuk. Haji Ombi yang saya lihat dulu pada saat rame-rame baliho caleg dan segala macam, itu sudah muncul pertebaran di hampir setiap penjuru wilayah Kabupaten Tangerang. Artinya, kalau ditanya siapa yang berpeluang, menurut saya hari ini saya lihat baru dua kandidat. Yang pertama Haji Ombi, yang keduanya Muhammad Maisal Rashid atau Pak Rudi Maisal, Sekda ya? Ya, Sekda Kabupaten Tangerang yang saat ini masih menjabat. Ya. Tapi kalau melihat kansnya, ini juga Haji Mat Romli ya, atau Haji Ombi itu sekarang yang saya lihat posisinya, kekuatannya memang sama mereka. Kekuatan, tapi masing-masing juga punya kelemahan. Haji Ombi misalnya, beliau ketua DPD 32 Kabupaten Tangerang ya, Partai Golkar Kabupaten Tangerang. Artinya punya kebijakan yang cukup luar biasa bagus. Apalagi di hasil capaian, misalnya kalau dilihat dari prestasi pemilu 2024 bisa jadi acuan di Kabupaten Tangerang ya. Betul. Yang saya lihat sekarang punya peluang itu. Artinya punya kebijakan yang cukup luar biasa bagus. Kalau dilihat kansnya, dilihat dari sisi misalnya finansial, duitnya banyak ya, kesiapannya isi tas lah ya. Isi tas. Kualitas, integritas, kapabilitas, terus integritas, isi tas. Nah, semua ini pasti akan kalah dengan isi tas. Ada di Haji Ombi. Tetapi tadi sebut Rudi Maisal ya, atau Maisal Rashid ya. Saat ini ya, dia belum punya kendaraan politik nih. Nah, ini yang menjadi ini kan bisa menjadi dilema juga bagi Pak Rudi Maisal untuk maju sebagai calon bupati. Tapi kalau menurut saya dari dua tokoh ini sebenarnya saling melengkapi. Satu,
secara Kalau digabung dua orang ini, selesai sudah. Karena Muhammad Maisal Rashid ini punya pengalaman mengelola birokrasi. Sekda orang nomor Iya. satu di luar biasa, prestasinya ASN, bagus. Pemkab Tangerang. Haji Ombi ini juga punya segudang prestasi, pengalaman di politik yang luar biasa. Pernah jadi anggota DPRD, jadi ketua DPRD, jadi wakil bupati, dan saat ini sebagai ketua DPD tingkat 2 Partai Golkar. Mm-mm. Tapi kalau saya boleh sarankan, Bung Kardin, gesek-gesek aja tuh, supaya Haji Ombi ini kawin dengan Rudy Maisal. Rudy Maisal. Bicara soal kontestasi, itu pasti akan bicara soal kos politik. Itu nggak bisa dipungkiri. Di samping kos politik itu kan banyak variabelnya ya, artinya bisa ke arah pembelian, ya tanda kutip pembelian mandat gitu kan. Mandat-mandat partai itu nggak ada yang gratisan, bos. Hah? Pasti dia akan menjual itu. Kalau ketua partai politik, meskipun di tingkat DPD tingkat 2, paham betul nih bagaimana harus mendapatkan rekomendasi ya. Iya. Ada kos politiknya ya. Ada kos Maksudnya bayar politik. atau gimana itu? Itu dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Ya, orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk kepentingannya, pasti dong itu masuknya ke mana? Bayar atau apa? Nggak ada yang gretong lah. Nggak ada yang gratisan. Artinya di situ pasti ada kos yang pertama kali yang harus dikeluarkan. Belum nanti kos berikutnya dalam tahap sosialisasi, dalam tahap pada saat nanti pemilihan dan segala macam. Itu Kampanye pasti ada dan kos. sebagainya. Saksi dan Tapi segala kalau macam. kita lihat dari pengalaman-pengalaman dua tokoh ini, kalau bisa digabungkan, ini menurut saya juga tidak terlalu banyak mengeluarkan kos politik. Betul. Karena satu, Pak Rudy Maisal ini atau Pak Muhammad Maisal Rashid ini secara popularitas sudah dikenal oleh masyarakat karena sebagai sekda. Kinerja-kinerja dia saat ini ketika dia turun ke bawah ini kan secara tidak langsung juga akan memberikan dampak terhadap popularitas beliau nih jika dia mau maju sebagai bupati atau wakil bupati. Cuma yang jadi persoalan sekarang siapa yang nomor 1 dan siapa yang nomor 2. Ini. Nah, saya sebenarnya tadi saya sudah mengupas tentang kelebihan dari kandidat baru satu, Haji Ombi. Haji Ombi punya sisi yang tadi yang saya bilang finansialnya cukup, dia posisi untuk punya power di partai politik juga sudah punya. Mungkin rekomendasi nanti kita tinggal lihat. Tapi kan namanya politik ini dinamikanya cukup luar biasa. Nggak bisa kita memastikan sesuatu yang memang wah Jombi pasti menang, nggak mungkin, nggak bisa juga karena ini politik. Politik itu dinamis, dalam waktu beberapa detik saja bisa berubah. Nah, saya melihat posisi Pak Haji Rudy Maisal ya, Pak Sekda ini juga cukup luar biasa karena apa? Pengalaman di birokrasi yang hingga saat ini dulu beliau jadi camat, pernah jadi segala macam keliling, kepala dinas dan segala macam, sampai pada akhirnya ditunjuk jadi sekda. Nah, untuk menjadi sekda ini juga kan gak mudah, perlu ada pengalaman yang cukup, kualitas dan segala macam, pengalaman. Betul. Jadi artinya sampai hari ini beliau itu yang saya lihat ya, kita melihat dari kacamata bahwa powernya Pak Rudy Maisal ini lebih kuat banget karena memang kita melihat secara pribadi ya, saya sudah sering berkoordinasi dengan beliau itu bahwa ada sesuatu yang memang karismatik lah, kalau bicara karismatiknya, bahwa beliau ini sangat dekat dengan rakyat, orangnya baik,
kata warganya tokoh-tokoh nih ya, terbukti kan dengan adanya sebaran spanduk baliho. Nah itu, endorse kayak ini, pesanan ini. Pesanan ini. Dan itu kita nggak tahu ya di belakang itu. Tapi kan kita melihat ada apa namanya pola politik yang dimainkan yang memang nampak dilihat oleh publik, apalagi masyarakat awam melihat bahwa ini ada dukungan dari masyarakat bawah, bottom up bicaranya. Walaupun memang kita nggak tahu di belakang itu memang ada supplier atau distribusi itu yang dikoordinasi oleh nggak tahu kan camat apa segala macam, kita nggak tahu itu ada yang jalan, tapi yang kita masyarakat membaca bahwa dengan tampilannya beliau ini ya saya lihat di jalan-jalan banyak yang ini bupati dukungan kita ini atas nama warga ini, atas nama relawan ini, atas nama dan segala macam. Nah artinya saya lihat teknik-teknik yang mereka yang mainkan memang dari awal memang sengaja memang dibuatnya seolah-olah terkesan memang masyarakat bawah yang sangat menginginkan agar Pak dukungan. Muhammad Masyar Rasyid ini Betul. menjadi bupati Dan pribadi beliau juga, saya sudah sering berkomunikasi dengan beliau itu bukan dalam arti yang ini ya, yang mendukung dan segala macam, enggak. Saya melihat saya melihat di situ ada komplit gitu paketnya. Dia ramah, lalu suka menyapa, terus beliau juga punya hobi. Teman-teman wartawan juga sangat terbuka. Betul, sangat terbuka. Kita kan merasakan juga. Betul. Ketika teman-teman minta untuk konfirmasi terkait pemberitaan juga, beliau langsung langsung. Nah, makanya saya bilang ini responsif. Nah, ginilah saya bilang, ini dari sisi ini perlu dilihat tuh oleh lawannya. Kalau partai politik tidak sampai melihat ke situ, menurut saya partai politik itu udah selesai dah. Artinya kalau dia sampai nggak ngambil, siapa yang duluan dapat Haji Parudi Maisal, itu dia pemenang. Dan jika Pak Muhammad Masyar Rasyid ini dikawinkan dengan Haji Ombi, ini ya cukup melengkapi lah. Haji Ombi juga secara kultur mewakili masyarakat Kabupaten Tangerang, yang dia juga sosok yang ya saya bilang sederhana lah, nggak banyak neko-neko, apa adanya. Kalau ngomong juga kan apa adanya. Apa adanya, iya. Benar. Jadi jika dikawinkan dengan Pak Rudi Maisal, cocok lah ya. Akan lebih dahsyat.